Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Krikem dari Desa Bokol. Pekerjaan saya seadanya kalau lagi musim panen, saya jadi tukang masak dan juga sebagai koki di tradisional food Mama Krikem. Era zaman dulu dan sekarang beda. Kalau sekarang masak nasi aja tinggal dicolokin. Kalau zaman dulu masih pakai pawon, pakai tungku, pakai dandang. Kalau zaman sekarang perubahan sudah berbeda jauh. Saya senang memasak itu dari umur 16-an lah. Saya masak itu belajar sendiri karena semakin umurnya semakin bertambah itu pengalamannya juga semakin bertambah. Masakan yang saya suka yaitu ayam goreng. Kalau saya masak menggunakan bumbu rempah, ya contohnya misalnya ayam goreng kampung menggunakan bumbu rempah yaitu ketumbar, laos atau lengkuas, jahe, kunyit atau kunir, serai, talam, bawang putih. Arti memasak menurut saya adalah yaitu jati diri saya. Misalnya saya memasak ayam goreng, itu banyak pelanggan yang suka. Misalnya dulu dari mancanegara juga udah ada yang sampai sini katanya suka ayam gorengnya, misalnya sambelnya. Ya kalau menurut saya bagi anak-anak muda, anak-anak remaja ya harus bisa masak, karena masak itu kewajiban bagi orang perempuan. Kalau cita-cita saya dulu ya pengen jadi wanita hebat, jadi wanita sukses. Tapi ya alhamdulillah terlaksana. Buktinya turis-turis pada kesini, orang-orang hebat pada datang ke sini. Saya selain memasak ya juga saya nggak gengsi, nggak apa. Misalnya kalau musim panen saya ngering soto ngasak. Kalau ini dulu saya jadi tukang ngarit loh, sampai ke sana daerah Purbalingga naik sepeda. Saya sih apa aja mau, penting itu halal. Karena orang hidup katanya harus berusaha. Kalau saya mah mendingan hidup di desa, karena hidup di kota itu gersang. Kalau di sini kan adem ayem, apa aja misalnya ada sayuran apa, daun singkong dan pepaya tinggal metik. Saya ya hobinya juga menanam, misalnya saya nanam singkong. Kalau orang tua saya dulu ngajarin ya harus prihatin, harus mandiri, karena dulu kan saya juga keluarganya banyak, dari 9 bersaudara. Jadi ya harus misalnya mikirin hidup masing-masing. Ya kalau dibilang kasih sayang juga agak kurang, karena orang tua saya anaknya banyak, masih kecil juga sudah suruh ya bantuin orang tua lah, cari makan, cari nafkah sendiri, diajarkan orang tua. Tapi alhamdulillah ya memang orang tua itu nggak salah ngajarin anak-anaknya, jadi harus mandiri, harus jadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang hebat. Kalau mayoritas masyarakat Desa Bokol ya petani. Selain masakan memasak, juga masak bikin gula Jawa. Ya nggak banyak sih sekarang, karena ada yang buat giliran, yang misalnya 4 hari buat yang naik pohon, 4 hari buat sini, ya buat tambah-tambah penghasilan. Menurut saya di zaman sekarang ya jauh berbeda di zaman dulu. Misalnya di zaman dulu waktu saya kecil tuh kan nggak ada rumah seperti sekarang. Misalnya rumah dari kayu dan rangken dari bambu. Kalau mau bikin rumah itu bukan nyuruh tukang itu, tapi gotong royong. Harus misalnya didirikan, mau bikin didirikan itu harus ngomongin tetangga-tetangga semua, harus gotong royong, semua misal se-RT dimintai tolong, guyub rukun dimintai tolong, harus ngadeg rumah. Kalau zaman dulu misalnya kalau mau nanam padi pun harus ngasih dewegan sama sirih, daun sirih sama itu misalnya sajen, dewegan sama kinang, kalau orang sini bilang kinang, daun suruh dan sekumplitnya, terus kembang. Mau panen juga kayak gitu, kalau mau panen itu komplit sesajennya buat leluhurnya katanya. Itu yang ada makanannya, ada rakannya. Bedanya dulu sama sekarang kayak gitu. Kalau menurut saya
itu kan karena itu orang zaman dulu mungkin udah pada nggak ada. Kalau zaman sekarang anak-anaknya ya kayaknya nggak dilestarikan budaya zaman dulu. Menurut saya ya kalau yang masih menggunakan ya ada, kalau yang udah nggak pakai ya banyak. Itu ya tergantung masing-masing, kemauan masing-masing, dan patut dilestarikan seharusnya. Pesan-pesan saya generasi muda ya jangan ditinggalkan budaya. Contohnya budaya gotong royong, budaya memasak, budaya bertani, dan budaya lain sebagainya itu harus jangan dihilangkan karena buat menguri-uri budaya. Jadi jangan karena zaman sekarang karena ada sosmed harus setiap pagi bangun tidur harus pegang itu dan itu lagi. Ya kita jangan lupa kewajiban bagi para anak-anak muda, contohnya anak-anak perempuan. Purwakala Culture Based Education, santun, bijak, dan berjiwa luhur.